Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Jumpa lagi dengan saya di channel saya Lalu Geser. Oke sahabat semua, jadi to the point saja ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membandingkan dua buah piston selain original daripada piston Jupiter Z1 ya. Ini seperti yang saya bilang kemarin pada video saya sebelumnya, saya akan menggunakan neken as BRT ya pada Jupiter Z1, dan ini dia silinder kopnya. Nanti kita akan buat videonya sendiri, tetapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang piston dari Riken atau RKN ya, seperti ini, dan VIM. Kita akan bedakan, jadi siapa tahu ini bisa menjadi referensi buat teman-teman yang lagi cari piston mana yang akan saya gunakan. Nanti kita akan tes kepresisian berat daripada pistonnya, itu juga kita akan tes. Kemudian ring shakernya itu bagaimana, apakah lebih keras yang VIM atau Riken ya, nanti kita akan buktikan sama-sama ya. Oke, untuk menyingkat waktu kita akan tes saja pada produk aslinya ya. Ini shaker aslinya kita tes. Ini sama ya, meskipun saya tidak menggunakan pen ini, kita sandingkan aja kayak gini, ini sama ya. Ini aslinya, kemudian belakangnya juga sama, lubang-lubangnya sama-sama semua, tidak ada yang beda, cuma ketebalannya yang beda ya. Lebih tebal yang merek RKN. Ini RKN, ini lebih tebal. Kemudian kalau kita bandingkan dengan produk VIM kayak gini, ini bentuknya sedikit beda ya, karena ini dibuatkan jenongan, kemudian ini juga lebih lebar pinggangnya dibandingkan dengan produk aslinya ya. Bisa kita lihat sendiri ya. Kalau panjang ke belakang sama, ini ada jenongan, ini aslinya tidak ada jenongan ya. Untuk MIUI Jupiter Z1 X-Ride sama ya. Oke, dari segi berat ketiga buah piston ini sudah saya timbang juga kemarin di toko emas teman ya. Ini kita lihat saja langsung untuk produk RKN. Nah, ini dia RKN yang mendekati aslinya ya. Itu beratnya kita lihat sendiri, untuk yang RKN 74,42 ya. Ya, jelas videonya ya. Oke, sementara untuk ini produk aslinya, shaker aslinya yang ini tadi ya. Ini beratnya 66,68. Bisa jelas ya. 66,68. Sementara yang VIM ini lebih ringan dari aslinya, malah 66,63. Ya, bisa lihat ya. Ini dari segi berat selain dari originalnya. Jadi ini juga sudah saya catat ya. Sudah saya catat. RKN 74,42, YGP 6668, VIM 6663. Jadi di sini jelas ya. Yang produk ini paling berat, yang RKN ya. Ini yang paling berat. Kemudian kita akan tes selanjutnya adalah kepresisian dari ketiga piston ini. Ini sebenarnya sempat saya ragukan kemarin karena saya tes pada blok Mio yang original, belum di coulter ya. Saya tes kayak gini, kelonggarannya ini terlalu lopok ini. Ini saya ragu kemarin ya. Ini ke bawah atas spasinya ini terlalu banyak ini di sini. Ini resiko, ini saya pikir resiko ngebul nih kemarin. Ini tidak bisa dijadikan rujukan ya. Kita tes juga yang ini, yang RKN itu juga sama, lopok sekali pada blok Mio standar ya, Mio Sporty asli dari YGP atau Jupiter Z1 juga sama di sini. Ini terlalu longgar di sini, bawah atas ini longgar sekali ya, lopok. Ini sempat saya ragu kemarin, dan setelah saya buka ternyata kita tes di sini. Ini aslinya dulu ya, kita tes. Nah, ini yang ke bawah atas ya. Ini bloknya masih bagus juga. Nah, spasinya, toleransi spasinya itu ya masih bagus ya. Longgar tetapi tidak longgar. Ya memang harus ada spasi untuk piston, tetapi ya tidak terlalu longgar juga gitu. Dan kita tes yang RKN, ini RKN ya. Kita tes di sini sama ya, bawah atasnya sama, terasa sekali spasinya tapi sedikit gitu. Sedikit spasinya. Kemudian kita tes lagi yang FVM atau VIM. Kita tes di sini. Nah, ini toleransi spasinya sama. Ini pakai piling saja ya.
Jadi selain dari produk aslinya, yang kedua ini sangat presisi ya. Jadi tidak ada yang terlalu longgar. Sama dengan aslinya, toleransinya sama ya. Kemudian dari segi ring piston, kita tes saja ya. Untuk ini yang merek Riken. Ini sudah cukup terkenal, terutama untuk produk BRT menggunakan yang merek Riken ya. Kita tes manakah yang paling keras di antara yang kedua ini selain daripada produk aslinya. Kita tes saja ya. Tetapi sekali lagi kita pakai feeling saja ya, bukan pakai alat. Oke, ini ring kompresi 1. Kalau yang Riken, ring kompresi satunya itu kilat dia. Kilat, sementara yang ini agak hitam ya, yang model film. Ya kita pakai feeling saja kayak gini. Ini keras sekali yang Riken ya, keras. Terasa sekali kerasnya. Ini yang film ya sedikit lebih lunak dia. Dari segi ring piston, ini ring kompresi pertama dan ring kompresi keduanya. Kita tes yang warna hitam. Ini juga yang warna hitam ya. Mana dia ring kompresi 2-nya. Oke, kita tes kayak gini aja ya. Terasa sekali kerasnya yang Riken. Keras. Ini kalau menggunakan yang merek Riken ini mesti sering rajin ganti oli ya. Karena ini terlalu keras, kalau tidak sering ganti oli nanti kemakan bloknya. Oke, yang ini tidak terlalu keras ya, yang FVM atau film. Sedangkan untuk ring cacingnya kita lihat. Nah, ini yang film alurnya lebih lebar ya dibandingkan dengan produk Riken. Sedangkan yang Riken, ring cacingnya ini sama dengan aslinya. Ini dia aslinya kemarin. Sama ya, alurnya itu sama. Dari segi bentuk pistonnya juga sama. Oke, dari ringnya kita sudah tes, kepresisiannya kita sudah tes. Kemudian dari segi berat, ya memang ini lebih berat ya. Yang merek RKN ini lebih berat dibandingkan dengan aslinya. Kemudian kita lihat di sini, ini lebih tebal ya. Lebih tebal, kelihatan sekali di sini. Ini kalau dilihat langsung ini lebih tebal sekali ya. Yang merek RKN. Oke, jadi menurut teman-teman manakah yang paling bagus? Atau saya sendiri yang bertanya, apakah merek RKN ini bagus? Menurut teman-teman, karena menurut saya pribadi, pengalaman saya pribadi, saya baru kali ini mengenal piston Riken. Tetapi kalau kita mengambil rujukan dari produk-produk Riken, terutama untuk piston dan ring piston, itu banyak dibuat dari Riken, terutama untuk ring piston dan piston mobil ya. Jadi selain produk TP, RKN ini banyak membuat piston untuk mobil. Nah, jadi kalau menurut saya pribadi ini bagus ya, bagus. Ini menurut saya kalau saya mengambil rujukan dari produk-produk RKN pada piston mobil. Sedangkan untuk dunia permotoran ya terus terang ini saya baru mau menggunakan yang merek RKN ya. Yang merek RKN. Cuma kalau saya pribadi, saya meyakini ini bagus begitu. Karena alasan yang tadi ya, ini sudah cukup terkenal kalau di dunia permobilan begitu. Jadi dari segi berat, itu sudah kita tahu dari merek RKN ini paling berat. Kemudian yang aslinya sedikit lebih berat dibandingkan dengan merek film. Kemudian kalau kita menggunakan ini ring shakernya ya. Substitusi ring shaker, semisal kita tidak mau mengganti piston, hanya menggunakan atau mau mengganti ring shakernya saja, jadi bisa kita menggunakan yang merek RKN ini. RKN, dan ini murah, beli saja dengan pistonnya. Karena kalau kita cari ring piston yang merek Riken itu harganya mahal ya kalau kita beli ring shakernya saja. Jadi beli saja yang RKN kayak gini. Ini kalau nggak salah 105.000. Ini produk baru ya. Ini produk baru. Jadi kalaupun menurut saya ini murah, yaitu karena dia pemain baru di Indonesia. Jadi biasalah kalau mau masuk dunia pasar itu tentunya kita akan membuat produk kita bisa terjangkau dulu ya.
Nah, nggak tahu nanti kalau memang sudah terkenal mungkin bisa juga ini mahal atau bahkan menjadi rujukan untuk kendaraan pabrikan ya. Saya contohkan kayak PIM. Sekarang rata-rata produk asli dari kendaraan itu mereknya PIM. Contoh kayak piston Jupiter yang sering saya beli, bahkan Satria F ya, FU yang 150 itu saya buka pada kotaknya. Di kotaknya mereknya Suzuki, original Suzuki. Begitu dibuka isi dalamnya getokannya VIM di dalamnya itu. Jadi mending beli VIM saja ya. Jadi saya tonton juga channel-channel teman yang lain ya sama ternyata. Nah, jadi kira-kira Riken itu juga seperti itu. Ya, jadi sekali lagi kembali ke teman-teman ya, saya tidak ada pesanan juga dari RKN. Di sini saya hanya berbagi ya. Jadi menurut teman-teman bagaimana? Saya juga ini bertanya untuk produk RKN karena saya belum pernah menggunakan. Dan di sini saya lebih menitik beratkan video saya pada kesempatan kali ini pada kepresisian dari produknya, kemudian dari segi ring shakernya. Ya, jadi sekali lagi kalau hanya sekedar mengganti ring shakernya saja, beli saja komplit dengan pistonnya. Ini murah meriah ya. Karena susah juga kalau mau cari yang ring shaker Riken untuk Jupiter Z1, Mioji, X-Ride kalau mau cari ring shakernya saja. Jadi beli saja yang langsung dengan pistonnya ya. Murah. Hanya 100 ribuan lebih lah. 105 kalau nggak salah ya. Sama dengan VIM harganya. Sama dengan VIM. Oke, sudah kita bahas semua ya. Semoga ini bisa menjadi rujukan juga buat teman-teman ke depannya, terutama buat yang mau ganti piston atau sekedar ganti ring pistonnya. Dan saksikan video saya selanjutnya. Ini sudah saya bersihkan ya untuk Jupiter Z1. Ini saya mau rakit menggunakan Noken As BRT yang tipe S2. Nah, ini Noken As BRT tipe S2 ya. Nanti pada videonya sendiri saya akan buat perbandingan dengan aslinya, bagaimana modelnya, bagaimana pelatuknya atau RRA-nya, bagaimana perbedaannya dengan aslinya ya, dan bagaimana hasilnya juga. Nanti saya akan buat videonya sampai motor ini hidup. Oke teman-teman, ya mungkin sampai di sini dulu video saya. Semoga ini bisa menjadi rujukan buat teman-teman untuk kepresisian, berat piston maupun kualitas dari piston itu sendiri bagaimana ya. Jadi di sini kita berbagi saja ya. Oke sahabat semua, sekali lagi mohon maaf kalau ada kekurangan. Kalaupun ada saran-saran ya silahkan saja ditulis di kolom komentar. Jadi video saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.